Meski belum memiliki izin penghimpunan dana, Koperasi Pandawa Group tetap gencar menawarkan investasi pada ribuan nasabah. Otoritas Jasa Keuangan pun ternyata telah memperingatkan nasabah bahwa investasi seperti Koperasi Pandawa membahayakan. Melihat kejanggalan sistem investasi yang dilakukan Pandawa Group, Otoritas Jasa Keuangan lewat Satuan Tugas Waspada Investasi memutuskan menghentikan kegiatan penghimpunan dana di Pandawa Group sejak November 2016. Penghimpunan dana ini berpotensi merugikan masyarakat yang ikut berinvestasi di Pandawa Group. Masalah yang terjadi adalah kegiatan yang dilakukan seakan-akan kegiatan koperasi, dan mereka ini mengatakan bahwa kegiatan kami adalah koperasi. Tapi masyarakat harusnya mengecek dulu bahwa koperasi itu adalah keanggotaannya harus jelas. Dia ikut koperasi harus jadi anggota. Kemudian semua kegiatan-kegiatan di dalam koperasi harus jatuh dalam peraturan anggota. Yang ini yang tidak ada di Pandawa. Jadi dihentikan karena memang ini adalah perbuatan yang merugikan masyarakat. OJK pun menghimbau masyarakat untuk berhati-hati dan tidak mudah tergiur bunga bagi hasil yang terlampau tinggi. Selalu kami katakan ada 2 L sebenarnya yang perlu dipahami masyarakat. L yang pertama adalah legal, kemudian yang kedua adalah logis. Legal dalam arti kalau ada penawaran-penawaran dari perusahaan atau perorangan yang mengatakan mendapatkan keuntungan yang sangat besar kalau investasi ke sana, coba dicek dulu izinnya ada nggak, izin badan usahanya atau izin kegiatannya. Kemudian yang kedua dari sisi logisnya, rasionalnya, kita lihat juga penawaran-penawaran ini benar nggak sih penawaran dengan memberikan bunga 10% per bulan contohnya di beberapa kasus. Kalau kita bandingkan dengan suku bunga rata-rata deposito contohnya di perbankan yang hanya 6% per tahun, ini sebenarnya nggak logis. Jadi masyarakat diminta supaya lebih berpikir dulu sejenak untuk melihat apakah memang benar investasi dengan bunga yang sangat tinggi. Pemirsa, di sebelah kanan saya telah hadir kuasa hukum dan nasabah Koperasi Pandawa, Koto Sitorus. Pak Koto, terima kasih atas waktunya di NSI. Dan kemudian sebelah kiri saya adalah Pak Darsono, kuasa hukum dari Leader Pandawa. Pak Darsono, terima kasih atas waktunya di NSI. Oke, saya akan ke Pak Koto dulu. Pak Koto, Anda mewakili berapa orang dan seperti apa laporan yang Anda terima? Saya mewakili 233 nasabah Koperasi Pandawa. Terus tindakan yang sudah kita lakukan itu mulai dari laporan polisi, kita sudah menyiapkan gugatan perdata untuk seluruh leader tanpa terkecuali, leader bintang. Semua leader? Semua leader. Mulai dari bintang 7? 8, Diamond, sampai Nuryanto sendiri. Karena hanya mereka yang tahu kemana uang beredar, kemana mereka tempatkan uang tersebut, kemana aset yang disembunyikan, dan hanya mereka yang tahu. Tidakkah Anda kemudian melihat para leader, para Diamond ini juga menjadi korban dari Nuryanto sendiri? Enggak, karena memang nasabah itu sendiri mentransfer ke leadernya, dan leader ini mentransfer ke Diamondnya, dan hanya mereka yang tahu skemanya. Bahkan PPATK sudah merilis Pandawa, hanya mereka organisasi Pandawa ini, Koperasi Pandawa ini yang tahu kemana uang ini. Berapa orang yang Anda hitung bertanggung jawab kalau Anda hitung semua bintang 7, 8, sampai Diamond dan Nuryanto? Dari leadernya aja, Diamondnya saja sudah 80 orang gitu kan ya, termasuk leader-leadernya hampir 100 lebih kan begitu. Dan Anda yakin mereka tahu? Pasti tahu. Jika aja ternyata ada jawaban bahwa mereka tidak tahu? Tidak mungkin tidak tahu, karena mereka jemput bola ke rumah, ke nasabah. Ayo Pak, dengan bujuk rayu, dengan cara, dengan daya upaya, ayo Pak, masukkan uang Bapak ke sini, investasikan uang Bapak ke sini. Bapak kalau misal Bapak investasikan, Bapak dapat 10%. Kalau di atas 500 juta, Bapak dapat 15%. Ya dengan sekonyong-konyongnya itu nasabah dengan masukkan uang segitu, ternyata sekarang sudah hilang. Berapa total dana nasabah yang menjadi klien Anda? Dari ini kan ada 2 gelombang. Yang gelombang pertama itu 173, itu 19 miliar 864 juta rupiah. Tapi ini baru masuk 60, makanya tadi saya sebut 233.
Yang gelombang Itu kedua Anda belum hitung? Gelombang kedua sekitar 12 miliaran. 12 miliaran. Ya. Oke, baik. Sekarang di sebelah saya juga ada kuasa hukum dari salah satu leader, Pak Darsono. Ya. Anda mau menanggapi bahwa memang ternyata semua leader tahu bagaimana skema dan kemana uang itu berada? Saya rasa tidak semuanya leader tahu ya Bu ya, karena masalahnya begini, ada leader-leader tertentu yang memang katakanlah menurut Pak Nuryanto itu menyalahgunakan, tapi untuk klien kami itu memang betul real. Akan tetapi begini Bu, kita juga harus menjelaskan, ada ini sistem yang dibentuk oleh Pak Nuryanto, katakanlah manajemen Pandawa, ada sistem bintang 7, bintang 8, dan diamond. Nah sistem itu yang dibentuk sehingga klien kami pun terdorong menjadi bintang 7, menjadi bintang 8, dan menjadi diamond. Nah untuk itu, kenapa kami katakan klien kami ini secara real itu tidak menerima dana yang diserahkan oleh anggota, karena begitu diterima langsung disetor. Begitu terima Tapi langsung kan ada disetor. catatannya Pak, dan para Catatan, leader, para diamond ini kan betul. juga mendapatkan fasilitas di atas para nasabah. Betul, catatan itu resmi Bu. Kita semuanya ada. Jadi kami siap melaporkan dan siap untuk diaudit. Kalau memang perlu dilakukan audit, kita siap dilakukan audit. Kenapa kami katakan begitu? Karena kami punya data yang valid. Seperti itu. Diaudit untuk apa? Untuk kemudian bahwa tidak ada uang yang digelapkan oleh klien Anda. Untuk membuktikan itu. Ya. Tapi kan nasabah mau uangnya balik. Kalau masalah uangnya balik, masalahnya itu kan uang bukan ada di klien kami, Bu. Jadi yang bertanggung jawab adalah Pak Nuryanto, Ya, bukan betul. leader. Bukan leader. Oke, Pak Koto. Nggak bisa. Jadi begini loh. Bapak ini dia tidak mengakui tapi dikasih tahu gitu loh. Dia bilang ada sistem seperti piramida, ada Nuryanto, ada Diamond, ada leader. Itu kan Ponzi, Pak. Skema Ponzi itu dari 1920 Jadi- sudah ada di Amerika, jadi Charles Ponzi. bukan, mungkin gini, Itu itu sudah lama. Bukan. Itu sudah Jadi tidak diakui di Indonesia. Kita tidak sepenuhnya Ponzi. Yang kami tahu itu Pandawa tidak sepenuhnya Ponzi. Bukannya kami membela Pandawa ya Bu ya. Kami pun sama anggota kami katakan di bawah leader kami itu menjadi korban. Apa yang membedakan Anda dengan Ponzi scheme? Karena skema yang dibuat oleh Pandawa ini awalnya itu bukan Ponzi. Beliau memang betul-betul real koperasi dan program pedagang, Bu. Jadi pedagang kaki lima. Kami sudah buktikan, kami juga sudah mensurvei ke lokasi ke pasar-pasar, sudah kami buktikan. Pada saat kami menerima kuasa dari klien kami sudah turun ke jalan, turun ke bawah. Benar nggak ini Ponzi? Ternyata setelah kami evaluasi, terjadinya Ponzi itu di bulan Juli. Dana banyak Dari masuk. tidak benar jadi benar dong, Pak. Ya, dana masuk besar, pedagang masih terbatas. Nah, akhirnya itulah terjadi Ponzi. Jadi tidak sepenuhnya, Bu. Ada juga yang tidak Ponzinya kan gitu. Oke. Ya sama aja kan dia mau di bulan Juli kayak mau bulan Agustus kayak mau bulan 14 kayak yang jelas Ponzi. Kan intinya kan di situ. Iya. Uang masuk, ini Pak leader Diamond Nuryanto ini gatekeeper. Di undang-undang TPPU itu dia sebagai gatekeeper. Betul. Dia yang terima, dia yang mengendalikan, dia yang mentransfer, dia yang menyimpan dan dia yang menguasai. Bapak mau mengelak dari mana lagi? Mending begini, kita jujur kepada masyarakat, ini puluhan ribu loh orang di luar sana menuntut uangnya, bukan menuntut Nuryanto si tukang bubur. Nggak ada hubungannya Nuryanto. Betul, kami juga memahami. Atau enggak Bapak jujur aja siapa yang di belakang Pandawa ini? Kalau menurut kami, Pak Koto ini keliru. Keliru menuntut klien kami, Bu. Kenapa katakan keliru? Karena klien kami ini bukan yang menerima, bukan yang muara dananya itu di klien kami. Bapak baca undang-undang TPPU dulu lah kalau begitulah. Jangan baca undang-undang 374 itu penggelapan dan penipuan dulu. Baca undang-undang TPPU. Iya, kami- PPATK sudah ngomong, polisi sudah ngomong, Kapolda kemarin baru rilis kan, si Nuryanto ketangkap, si tukang bubur ini ketangkap, dia bilang TPPU kan. Jadi kalau Bapak mengelak ngomong Kapolda dong begitu. Jangan bilang itu kan belum terbukti, Pak. Jadi nanti kita Iya, buktikan saya kan- dulu lah. saya kan ngomong ini dugaan. Nah, bukan kita Kan ini ya kan begitu. masih dalam penyidikan, dan penyelidikan. Kita tidak bisa mendiskreditkan seseorang sebelum terbukti masalahnya, kan gitu. Bapak mengakui ada 321 miliar Bapak terima, kemana uangnya? Itu aja, kemana? Ya uangnya otomatis ke Pandawa, manajemen Pandawa. Yakin ke Pandawa, bukan ke rekening klien-klien Bapak?
ke rekening Pandawa, Pak. Kita Betul, bisa saya buktikan. Ada Bisa buktinya. Ada buktikan, coba mana ke rekening Pandawa. Karena sampai saat ini saya tidak pernah melihat ada rekening Pandawa. Nanti kita Adanya rekening leader, rekening diamond, yang bisa dan membuktikan ini bukan di sini, Pak. Nanti biar penyidik yang membuktikan. Kami pun akan menyerahkan ke rekening penyidik. itu. Jadi tidak bisa. Oke, tuntutan Anda ke Pak Nuryanto apa? Bagaimana kemudian mempertanggungjawabkan uang 300 miliar ini? Ya tuntutan kami gimana supaya tanggung jawab Nuryanto dalam hal ini selaku owner Pandawa untuk mengembalikan seluruh dana-dana anggota. Katakanlah khususnya anggota di bawah Pak Arif. Pak, Bapak jawab dengan jujur, ada nggak diamond Bapak yang Bapak bela saat ini juga Iya. membroadcast WhatsApp ke seluruh nasabah-nasabah Pandawa bilang OJK membekukan uang 200 triliun punya Pandawa. Kita tidak mau bicara kalau itu karena itu bukan wewenang kami. Padahal itu sudah jelas-jelas tidak pernah sejarahnya OJK di dunia manapun yang ada OJK bisa membukukan uang 200 triliun. Oke, jadi apakah Anda punya bukti bahwa itu Ponzi yang masih berjalan? Siapa tahu memang ternyata uang pribadi, investasi pribadi yang Ya kan tadi saya bilang dibayarkan. jangan-jangan, tapi saya mempunyai kecurigaan Kenapa seperti Anda itu. punya kecurigaan itu? Ada indikasi apa Anda punya kecurigaan itu? Bapak sendiri ini tadi mengakui sekitar 300 miliar dikelola satu orang. Coba kita bayangkan, 300 miliar satu orang. Uang itu dikatakan sudah langsung diserahkan ke Nuryanto. Ke Nuryanto. Karena Tiga- setiap klien kami ini setiap minggu itu mempertanggungjawabkan, Bu. Jadi setiap minggu dana masuk ditampung dulu, setiap minggu dipertanggungjawabkan. Jadi Oke. gini, biar saya tanggapin ini. Ya. Ini supaya jangan masyarakat jangan keblinger ngelihat ini nih. Nasabah mentransfer ke leader dengan nomor rekening mana? Bukan rekening Pandawa, Pak. Rekening leader. Leader. Ada yang mentransfer ke Diamond, rekening siapa? Bukan Pandawa, Pak. Pribadi. Pribadi. Closing statement dari Anda, Pak Koto, apa yang akan dalam proses hukum apa yang akan tetap Anda perjuangkan? Saya tetap perjuangkan klien-klien saya yang sudah puluhan miliar disetorkan ke Leader. klien saudara ini. Jadi saya cuma menitip pesan kepada Bapak selaku kuasa hukum, saya hormatin, kita sesama advokat, tapi saya titipkan pesan kepada seluruh leader yang Bapak pegang, seluruh diamond yang Bapak pegang, jujurlah di depan publik. Jujurlah di mana uang itu berada. Jujurlah untuk seluruh nasabah supaya ini cepat clear. Oke, silakan Pak Darsono, Anda Baik. silakan menanggapi dan juga closing statement Anda. Kejujuran itu sudah kita lakukan berkali-kali, bahkan dengan niat baik, klien kami tidak akan pergi dan tidak akan meninggalkan kemanapun. Beliau siap mempertanggungjawabkan apapun yang resiko yang akan ditanggung. Bahkan apabila diperlukan dari pihak kepolisian meminta keterangan-keterangan beliau pun sudah siap. Oke. Baik, terima kasih Bapak-Bapak. Kita harapkan ada solusi yang terbaik dari pemerintah maupun dari Grup Pandawa sendiri Amin, mempertanggungjawabkan dana yang sudah dikumpulkan. Sekali lagi Pak Koto dan juga Pak Darsono, terima kasih atas waktunya di NSI. Betapapun menariknya iming-iming dari sebuah model investasi, hendaknya tetap berhati-hati untuk menaruh uang dengan nilai yang tinggi. Karena sudah banyak contoh investasi bodong di negeri ini yang merugikan banyak orang. Pemerintah tentu perlu mengatur dan mengawasi tumbuhnya aneka jenis investasi. Sementara masyarakat harus cermat dalam memilih jenis investasinya. Karena dalam investasi tidak ada istilah keuntungan didapat dengan mudah dan cepat. Selalu butuh proses, memakan waktu dan tenaga. Saya Evan Malik bersama tim NSI undur diri. Terima kasih, sampai jumpa.